Nampaknya timnas Indonesia bawah 17 tahun menang guys, menanggung kekalahan. Tamatlah sudah Alkisah kami. Malaysia gagal lolos ke Piala Asia. Kemarin sombong banget nih. Siapa yang menyangka? Di tengah keraguan banyak pihak, sejarah baru saja tercipta di rumput hijau Piala Asia. Garuda Muda, Timnas Indonesia U17 berhasil membungkam salah satu raksasa sepak bola Asia, Cina. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah pesan tegas bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Sejak peluit pertama dibunyikan, anak asuh pelatih kita menunjukkan nyali yang luar biasa. Meski secara postur kalah dari pemain Cina, kecepatan dan kerjasama tim menjadi kunci. Gol pembuka yang diciptakan melalui skema serangan balik cepat membuat seluruh stadion dan kita semua di rumah berteriak histeris. Cina mencoba membalas, tapi tembok pertahanan kita hari ini benar-benar sulit ditembus. Strategi disiplin tinggi benar-benar membuat Cina frustrasi. Kemenangan ini juga langsung memicu reaksi luar biasa dari netizen. Tidak hanya di Indonesia, media-media Asia pun mulai menyoroti betapa berkembangnya talenta muda kita. Apakah ini awal dari dominasi Indonesia di level junior? Kemenangan ini adalah milik kita semua. Mari terus kawal perjuangan mereka hingga babak final. Seluruh Asia benar-benar dibuat terdiam. Kemenangan 1-0 atas China bukan cuma soal 3 poin, tapi ini adalah gempa tektonik di kancah sepak bola remaja. Pasukan Kurniawan Dwi Yulianto membuktikan kalau mental tempe sudah basi. Garuda Muda kini berdiri tegak sebagai ancaman nyata bagi siapapun yang meremehkan kita. Apakah tiket Piala Dunia sudah benar-benar dalam genggaman? Lihat bagaimana media asing mulai panik. China yang datang dengan status unggulan justru mati kutu di depan tembok pertahanan kita yang sangat disiplin. Kemenangan di laga pembuka grup B ini mengubah peta persaingan total. Kita bukan lagi tim pelengkap, kita adalah kandidat kuat juara grup. Dengan modal 1 kemenangan ini, jalan menuju semifinal Piala Asia, yang artinya tiket otomatis ke Piala Dunia terbuka lebar. Timnas Indonesia U17 berpeluang besar lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah menang 1-0 atas China pada laga perdana Piala Asia U17 2026. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto selangkah lagi menuju kualifikasi, di mana tambahan setidaknya 1 poin dari laga selanjutnya akan memantapkan langkah Garuda Muda ke Piala Dunia. Tapi tunggu dulu, kita jangan cepat puas. Ujian sesungguhnya ada di depan mata. Setelah China, lawan-lawan berikutnya pasti akan bermain lebih waspada. Coach Kurniawan sudah menyiapkan taktik kejutan yang lebih berani. Fokus, kerja keras, dan dukungan jutaan rakyat Indonesia adalah kunci. Kita hanya butuh sedikit lagi konsistensi untuk melihat bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Ada yang bilang, di usia 17 tahun, anak-anak seharusnya sedang sibuk memikirkan tugas sekolah. Tapi malam ini, 11 pemuda di atas lapangan hijau ini membuktikan hal lain. Ini bukan sekadar pertandingan bola. Ini adalah pertaruhan harga diri, keringat, hingga tetes darah terakhir. Melawan raksasa Asia, China, Garuda Muda dipaksa melampaui batas kemanusiaan mereka. Stadion bergemuruh. Di atas kertas, China adalah tembok besar yang sulit ditembus. Postur lebih tinggi, pembinaan lebih mapan, dan sejarah yang memihak mereka. Banyak yang pesimis, banyak yang meragu. Tapi di ruang ganti, hanya ada satu janji. Jangan biarkan mereka pulang dengan senyum. Peluit dibunyikan dan neraka dimulai. China menggempur tanpa henti. Tapi lihatlah pertahanan kita. Tubuh-tubuh mungil ini jatuh bangun menghalau bola. Lihat bagaimana bek kita melakukan sliding tackle bersih meski kaki sudah mulai kram. Setiap kali mereka jatuh, mereka bangkit lebih cepat dari sebelumnya. Tak ada rasa takut. Saat pemain China mencoba mengintimidasi dengan fisik, Garuda Muda membalas dengan nyali. Inilah yang kita sebut mati-matian. Bukan soal siapa yang paling jago, tapi soal siapa yang paling berani menderita demi lambang di dada. Menit-menit akhir,
Saat paru-paru mulai terbakar dan oksigen terasa tipis, lewat sebuah skema serangan balik yang mematikan, bola meluncur ke gawang China. Gol! Stadion pecah. Tapi perjuangan belum usai. Di sisa waktu, China membombardir habis-habisan. Kiper kita terbang menyelamatkan bola seolah nyawanya bergantung di sana. Bek kita membuang bola sambil meringis menahan sakit. Hingga peluit panjang berbunyi. Skor akhir tetap milik kita. Lihatlah wajah-wajah ini. Mereka lelah, mereka cedera, tapi mereka adalah pahlawan. Malam ini, di Piala Asia U17, dunia melihat bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka bermain bukan untuk uang, bukan untuk ketenaran, tapi untuk memastikan bendera merah putih berkibar paling tinggi di tanah Asia. Terima kasih Garuda Muda. Kalian tidak hanya mengalahkan China, kalian memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan atas China bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Selamat datang di grup neraka, di mana setiap jengkal rumput harus diperjuangkan dengan nyawa. Setelah melewati tembok besar China, dua raksasa sudah menunggu di depan mata. Qatar yang licik dan Jepang yang sempurna. Apakah Garuda Muda sanggup melangkah ke babak gugur? Atau perjalanan ini harus terhenti lebih awal? Mari kita bedah peluangnya. Laga kedua melawan Qatar akan menjadi kunci. Qatar bukan hanya soal teknik, tapi soal mentalitas. Tim-tim Timur Tengah dikenal sangat cerdik memprovokasi lawan dan memanfaatkan bola mati. Peluang menang 45%. Kenapa? Karena secara fisik pemain kita setara. Kuncinya ada pada disiplin. Jika Garuda Muda bisa meredam emosi dan tidak terjebak dalam permainan lambat mereka, serangan balik cepat kita bisa menjadi mimpi buruk bagi Qatar. Kita butuh 3 poin di sini agar beban di laga terakhir sedikit lebih ringan. Lalu ada Jepang. Samurai biru di level junior adalah mesin yang terorganisir. Mereka bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit tanpa lelah. Melawan Jepang, bertahan total adalah bunuh diri. Peluang menang 25%. Terdengar kecil? Mungkin. Tapi ingat, di sepak bola usia muda, konsistensi seringkali menjadi celah. Peluang terbesar kita adalah mencuri gol lewat transisi cepat. Jika pelatih bisa menerapkan strategi high pressing yang tepat dan memutus aliran bola di tengah, kejutan besar bukan hal yang mustahil. Ingat, Jepang sering kesulitan melawan tim yang bermain dengan keberanian ekstra. Apa yang membuat kita tetap optimis? Faktor X itu bernama mentalitas Garuda. Pemain-pemain ini sudah membuktikan bahwa mereka tak gentar melawan nama besar. Dukungan jutaan doa dari tanah air adalah pemain ke-12 yang tidak dimiliki Qatar maupun Jepang. Kondisi fisik akan terkuras, tapi dalam turnamen singkat seperti ini, tim yang paling kuat hatinya lah yang akan bertahan. 4 poin dari 2 laga ini sudah cukup untuk mengamankan tiket sejarah. Jalan menuju Piala Dunia U17 memang terjal, tapi bukan berarti tertutup. Qatar dan Jepang mungkin raksasa, tapi Daud pun bisa menumbangkan Goliat dengan 1 lemparan yang tepat. Menurut kalian, berapa skor yang realistis untuk 2 pertandingan ini? Apakah kita bisa menyapu bersih kemenangan atau minimal menahan imbang Jepang? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk kawal terus perjuangan Garuda Muda. Sampai jumpa di video berikutnya.